pemirsa SNN, kembali lagi bersama SNN Animation. Kami akan menghadirkan video ilustrasi berkualitas yang pastinya menarik untuk pemirsa ikuti. Sebelum menonton, yuk kita like dan subscribe channel SNN agar kita bisa terus berkarya menghadirkan konten-konten yang unik bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad dikebumikan tidak jauh dari tepi pantai. Sebagai tanda batu nisan, ditancapkanlah di kepalanya dayung yang sudah pendek, dan di bagian kakinya ditancapkan sebatang kayu kecil yang kemudian tumbuh menjadi pohon tanjung. Adapun priuk yang diletakkan di sisi makam menjadi awal sejarah penyebutan Mbah Priuk oleh masyarakat setempat hingga saat ini. Hal itu merupakan penghormatan bagi sang Habib. Konon, ceritanya priuk tersebut lambat laun bergeser dan akhirnya sampailah di laut. Masyarakat setempat bercerita bahwa 3 atau 4 tahun sekali muncul penampakan priuk di laut dengan ukuran sebesar rumah. Dengan sebab kejadian itu, maka penduduk setempat akhirnya menamai daerah itu dengan sebutan Tanjung Priuk. Sebagian juga menyebut dengan nama Pondok Dayung yang berarti dayung pendek. Pada tahun 1922, Belanda memperluas pengembangan kawasan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan baru Batavia. Ini disebabkan karena pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak mampu menampung peningkatan lalu lintas perdagangan akibat pembukaan terusan Suez. Saat itu, pembangunan perluasan pelabuhan rupanya mengusik keberadaan makam Mbah Priuk yang sudah puluhan tahun. Banyak mandor Belanda yang diutus untuk membongkar makam keramat tersebut. Namun, para mandor Belanda itu justru banyak yang tumbang karena sakit, bahkan sampai tewas. Begitu seterusnya, hingga pemerintah Belanda terpaksa menghentikan proyek perluasan pelabuhan tersebut. Salah satu pimpinan Belanda yang penasaran akhirnya mengambil teropongnya. Ia pun melihat sosok yang duduk bersila di atas makam mengenakan jubah putih sambil memegang tasbih. Subhanallah. Pemerintah Belanda pun meminta pertolongan pada pemuka agama setempat untuk berkomunikasi dengan sang Habib. Wasiat Mbah Priuk kepada pemuka agama tersebut adalah, jikalau tuan-tuan Belanda ingin mendirikan pelabuhan di daerah ini, tolong sebelumnya pindahkan jasad saya terlebih dahulu. Jikalau tuan-tuan Belanda ingin memindahkan saya, tolong cari adik saya Habib Zain bin Muhammad Al-Haddad di Ulu Palembang. Akhirnya, utusan Belanda berhasil menemukan adik Mbah Priuk untuk membuktikan kebenaran makam keramat tersebut. Ini makam saudaraku, Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad, yang sudah lama tidak ada kabar beritanya, ujar adik Mbah Priuk. Setelah 15 hari, akhirnya makam Mbah Priuk pun berhasil dipindahkan ke Jalan Dowo yang saat ini dinamai Jalan Makam Keramat Mbah Priuk. Saat pembongkaran makam digambarkan kondisi jasad Mbah Priuk masih dalam keadaan utuh, disertai aroma yang sangat wangi. Celak matanya pun masih melekat loh, dan bahkan kelopak matanya bergetar seperti orang yang sedang tidur. Habib Zain kemudian meminta kepada pemerintah Belanda agar makam Mbah Priuk dipagari kawat dan diurus dengan layak. Tentu saja, Belanda pun menyanggupi dan menghadiahkan tanah di sekitar makam yang luasnya kurang lebih 10 hektar kepada ahli waris Mbah Priuk. Setelah pemindahan makam Mbah Priuk,
semakin banyak orang yang berziarah hingga saat ini. Habib Zain pun menetap di Tanjung Priuk untuk melanjutkan perjuangan syiar Islam yang telah dirintis sang kakak. Adapun Belanda akhirnya berhasil menuntaskan pembangunan pelabuhan Tanjung Priuk hingga tahun 1932. Sebelum 10 tahun kemudian jatuh ke tangan Jepang. Saat ini, Tanjung Priok merupakan salah satu aset dan sumber devisa bagi Indonesia. Namun, banyak orang yang tidak mengerti serta tidak bersyukur atas semua itu. Berselang ratusan tahun kemudian, tepatnya pada 1997, terjadi peristiwa yang kembali mengusik makam Mbah Priuk. Bagaimana kisahnya? Tunggu lanjutan episode selanjutnya. Sampai jumpa dan salam satu Nusantara.